Hai semua, kami dari kelompok 7 dan hari ini kami akan menjelaskan tentang buffer atau larutan penyangga asam dan basa. Kelompok kami ada dari Diandra dari nomor absen 9, Ivana nomor absen 10, Jovanda nomor absen 19, Jessica nomor absen 23, dan Matilda nomor absen 24. Dan kami semua dari kelas 11 MIPA 1 SMA Santa Ursula Jakarta. Salam Serviam, selamat mendengarkan. Buffer atau sering disebut juga dengan nama larutan penyangga merupakan sebuah larutan yang memiliki pH tetap walaupun larutan tersebut ditambahkan oleh larutan asam, larutan basa ataupun air. Kegunaan dari buffer atau larutan penyangga adalah untuk mempertahankan pH dari suatu larutan. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam di mana pH kurang dari 7. Larutan buffer asam sendiri terdiri dari komponen asam lemah Ha dan basa konjugasinya A-. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan pertama, mencampurkan asam lemah Ha dengan garam basa konjugasinya La yang dapat terionisasi menghasilkan ion A-. Yang kedua, mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contohnya adalah larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO-. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa di mana pH lebih dari 7. Larutan buffer basa sendiri terdiri dari komponen basa lemah B dan basa konjugasinya BH+. Larutan ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah B dengan garam asam konjugasinya BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contohnya, larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4+. Berikut adalah rumus dari buffer asam dan buffer basa. Buffer asam atau H+, di mana Ka atau tetapan ionisasi asam dikalikan dengan A, konsentrasi asam, dan dibagi dengan konsentrasi garam atau basa konjugasi dengan simbol G. Sementara untuk basa, OH- dengan rumus Kb, di mana tetapan ionisasi basa dikali konsentrasi basa dan dibagi dengan konsentrasi garam asam konjugasi. Halo teman-teman dan Bu Fe, hari ini saya akan menjelaskan mengenai buffer. Jadi seperti yang kita ketahui, buffer asam bisa dibentuk dari pencampuran asam lemah yang ditambahkan basa kuat dan akan tersisa asam lemah. Dapat kita lihat dalam soal berikut ini direaksikan antara 100 ml CH3COOH atau yang kita ketahui sebagai asam asetat 0,1 m dengan 50 ml BaOH 2 kali atau lebih dikenal dengan barium hidroksida yang mempunyai 0,01 mol. Tentukan pH larutan tersebut. Dan diketahui juga konsentrasi asam CH3COOH adalah 10 pangkat min 5. Cara menjawabnya sebagai berikut. CH3COOH 2 kali ditambah BaOH 2 kali menjadi BaCH3COOH 2 kali atau lebih dikenal dengan barium asetat ditambah dengan air. Namun persamaan ini belum setara, maka harus ditambahkan 2 di depan CH3COOH dan 2 di depan air agar menjadi setara. Setelah setara, kita berpindah ke mula-mula. Mula-mulanya CH3COOH adalah 10 mmol, didapatkan dari 100 ml dikalikan dengan 0,1 mol. Dan mula-mula dari BaOH 2 kali adalah 0,5 mmol, didapatkan dari 0,5 mmol dikalikan dengan 0,01 mol. Setelah mengerjakan mula-mula, kita berpindah ke reaksi. Lalu 2 CH3COOH dikurangi 1 mmol dan BaOH 2 kali dikurangi 0,5 mmol. Juga garam dan air dikurangi 0,5 mmol. Sisanya adalah CH3COOH dengan jumlah 9 mmol dan BaCH3COOH 2 kali dan air mempunyai sisa 0,5 mmol dan 1 mmol.
Jadi dapat kita artikan kasus larutan ini adalah buffer asam. Oleh karena itu, menghitung pH dapat dilakukan dengan cara menghitung konsentrasi H+, di mana H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garamnya. Perlu diperhatikan garam di sini kalau kan maka BaCH3COH 2 kali menghasilkan Ba2+ dan 2CH3CO-. Garamnya sebanyak 0,5 milimol. Maka CH3CO-nya adalah 2 kalinya. Jadi hasilnya adalah 1 milimol. Oleh karena itu sebenarnya dalam mencari H+, tadi sebenarnya garam yang berperan adalah basa konjugasinya yaitu CH3CO-. Maka 10 pangkat min 5 dikali 9 dibagi dengan 1 milimol, hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat min 5. Setelah itu rumus mencari pH adalah min log H+. Maka tertulislah min log 9 kali 10 pangkat min 5. Dan hasilnya adalah 5 min log 9. Terima kasih. Kalau tadi Jovanda menjelaskan mengenai buffer asam, sekarang saya akan menjelaskan mengenai buffer basa. Buffer basa bisa dibentuk dari pencampuran basa lemah yang ditambah asam kuat dan akan tersisa basa lemah. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal berikut ini. Jika 100 ml larutan HCl 0,1 mol dicampur dengan 50 ml larutan NH3 0,3 mol dengan Kb 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terjadi adalah. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. NH3 bila direaksikan dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl. Pertama-tama kita mencari milimolnya terlebih dahulu. Mol HCl atau yang kita sebut dengan asam klorida kalikan 0,1 mol dengan 100 ml volume larutan dan akan mendapatkan 10 milimol. Sama halnya dengan NH3 yang kita sebut dengan amonia, 0,3 mol kita kalikan dengan 50 ml volume larutan dan mendapatkan 15 milimol. Seperti biasa, kita buat tabel MRS-nya terlebih dahulu. Lalu masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam tabel. Setelah dikurangi, NH3 memiliki sisa yaitu 5 milimol, sedangkan HCl habis dan NH4Cl tersisa 10 milimol. NH3 merupakan basa lemah dan NH4Cl merupakan garam. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan buffer basa. Selanjutnya, kita akan menghitung pH dengan cara menghitung konsentrasi OH-. Rumus OH- adalah Kb dikali mol basa per mol garam. Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali 5 per 10 dan akan mendapatkan hasil 5 dikali 10 pangkat min 6. Cara untuk mencari pOH adalah dengan menggunakan rumus min log min OH dan mendapatkan hasil 6 min log 5. Setelah itu baru kita bisa mencari pH-nya dengan mengurangkan 14 dengan nilai pOH dan akan mendapatkan hasil 8 plus log 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat buffer dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat buffer yang pertama yaitu mengontrol pH pada sampo. Rentang pH pada rambut adalah sekitar 4,6 sampai 6. Kalau sampo yang kita gunakan pH-nya lebih dari itu, maka rambut kita bisa rusak dan rontok. Manfaat buffer yang kedua yaitu mengontrol pH pada obat tetes mata. Larutan penyangga yaitu berupa asam borat mempertahankan pH agar sesuai dengan pH air mata. Manfaat buffer yang ketiga yaitu pada makanan dan minuman kaleng. Larutan penyangga di sini berupa asam sitrat dan natrium sitrat. Keduanya menjaga pH agar produknya tidak akan mudah rusak oleh bakteri. Manfaat buffer yang keempat yaitu mengontrol pH pada darah manusia. pH darah manusia harus sebesar 7,4. Terdapat 3 larutan penyangga dalam darah manusia, yaitu larutan penyangga karbonat, fosfat, dan hemoglobin. Larutan penyangga karbonat dan fosfat berfungsi untuk mengontrol dan mengatur pH darah agar stabil. Larutan penyangga hemoglobin berfungsi untuk proses pengikatan oksigen oleh darah. Sekian penjelasan tentang materi buffer dari kelompok kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.